Selamat siang semuanya. Siang Bu. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lemes banget hawanya. Lapar kah? Ngantuk Bu. Ngantuk. Oke. Gimana perjalanannya ke sini? Aman, lancar? Aman Bu. Lancar. Lancar. Baik. Nah, dalam proses konseling kali ini, pertemuan kedua ini kita akan membahas sama tetap kayak yang kemarin ya, bahas burnout ini akademik, pembelajaran kalian lawannya itu kenapa. Itu mau siapa dulu yang bercerita nih, apa yang dirasakan akhir-akhir ini? Silakan Mbak Nova. Ini cerita singkat ya Bu? Iya betul. Mungkin kalau di akhir ini mungkin itu ya, kan kita kan sekarang di semester 6 kan banyak banget tugas, entah itu tugas mata kuliah, apalagi belum bimbingan skripsi, bimbingan PLP, terus ketambahan juga ini mau KKN, itu bukan benar-benar numpuk, bukan yang kayak di semester awal tuh ya kayak tugasnya gampang ya, mungkin entah itu bikin apa makalah, PPT, nah ini kan kayak bikin artikel, belum lagi bikin tag video, belum lagi apa namanya bikin media BK gitu kan, belum bimbingan skripsi dan sebagainya. Dan juga posisi saya tuh kayak dan selain kuliah saya juga ikut organisasi gitu, kayak apa ya, kayak capek lelah saat itu kayak barengan gitu loh Bu, antara tugas kuliah sama tugas organisasi gitu sih. Tuh, kalau dari Mas Arya Mas Rizky gimana? Oke, kalau dari saya ya hampir sama sih ya, sama Mbak Nova tadi. Rasanya kayak numpuk semua di pikiran tuh rasanya. Waduh. Capek banget ini udah banget sampai rasanya tuh besok minta bimbingan skripsi, terus PLP magang itu, terus apalagi bentar lagi ada KKN, tugas-tugas juga banyak, apalagi ada satu orang itu yang buat stres banget. Siapa tuh? Siapa? Pasangan gitu aja apa nggak tahu. Bukan. Pasangan. Dosen. Dosen. Jangan disebutkan Mbak, nanti nggak enak nanti ya. Oke, berarti yang buat stres mau ini dosennya gitu. Iya, tugasnya diberatkan semuanya gitu. Kalau dari Mas Rizky? Kalau dari saya sendiri Bu hampir sama, cuma bedanya di saya ini apalagi kan saya ini selain kuliah juga mengikuti organisasi di rumah juga gitu loh Bu. Dan acaranya itu sering kali itu barengan semua Bu, sampai kadang sampai males juga berangkat ke kampus gitu, apalagi kan rumah saya jauh gitu. Oke, Mas Rizky sampai males banget di kampus gitu. Nah, kalau dari kalian nih, perasaan kalian waktu akhir-akhir ini gimana? Tertekan, khawatir kah? Tertekan atau sampai stres mungkin? Sampai gimana perasaan kalian akhir-akhir ini? Mau coba dulu? Tertekan sih Bu kalau saya. Tertekan aja kah? Sampai apa? Sampai stres mungkin atau cuma tertekan aja? Tertekan aja sih. Sampai, kalau Mas Rizky sampai tertekan. Kalau Mas Arya Mbak Nova? Sampai tertekan aja sih. Kalau stres sih kayaknya enggak, mungkin waktu nugas atau apa, kalau misalnya kayak apa ya, kayak lelah itu ya ditinggal gitu sih. Oke, berarti Mbak Nova nggak sampai stres ya? Tertekan aja. Kalau Mas Arya sampai tertekan juga kah atau udah sampai stres nih? Kayaknya tadi udah. Kalau dari saya sih, walaupun benar-benar kayak gitu ya, juga tertekan sih, tapi nggak sampai kalau stres banget itu enggak. Jadi cuman kan ya tertekannya ini dalam artian masih bisa saya handle, tapi agak-agak dulu lah ngomel-ngomel kadang nggak misui juga kadang karena itu sih, tapi cuman masih bisa dihandle tugas-tugasnya. Oke, berarti kalian semua ini masih tertekannya udah sampai tahap tertekan gitu ya, tapi nggak sampai stres. Biasanya kalau tertekan kalian apa yang kalian lakuin? Nggak ngerjain tugas kah atau ngurung diri atau gimana?
Kalau dari saya sendiri sih, mungkin kalau lagi ngerjain tugas, entah itu tugas kuliah atau organisasi, ya mungkin tak tinggal sih, tak tinggal dulu mungkin, entah itu nanti scroll TikTok atau kayak nyetel musik, pokoknya merefleksikan pikiran dulu lah. Berarti kalau udah tertekan tugasnya ditinggal kayak gitu. Ditinggal aja kah? Ya tak tinggal dulu itu, Tinggal nggak aja. dikerjakan. Kalau Mas Rizky, Mas Aryo? Kalau dari saya sendiri sih Bu, meskipun juga tertekan kan tadi, tetap mengerjakan sambil ngomel Bu, tapi kalau sudah saya langsung tinggal Bu. Langsung tinggal. Iya. Gila, sama kayak Mbak Nova, sama-sama tinggal. Kalau Mas Aryo? Kalau saya lebih tepatnya kayak Mas Rizky ya. Enggak saya tinggal begitu saja, saya mencoba untuk selesaiin dulu walaupun ya agak panas pikiran. Saya semampu saya pokoknya kerjakan, tapi ya nggak salah-salahin juga sampai benar-benar selesai. Itu kalau selesai satu tugas sudah selesai, saya taruh, yes, saya pergi itu merefreshkan pikiran, entah itu jalan-jalan kemana gitu, muter-muter gak jelas gitu. Oke, dari permasalahan kalian bertiga yang sama-sama tertekan nih sama semester 6 ini, terus kalau udah tertekan ditinggal main HP, langsung tinggal ngadain tugas, ditinggal main nongkrong gitu. Dari permasalahan kalian semua ini, mau permasalahannya siapa dulu yang dibahas? Mas Rizky Bu. Mas Rizky, kenapa kok Mbak Nova milih Mas Rizky? Soalnya tadi katanya kalau Langsung ditinggal kalau dari bukan kalau benar-benar kayak penuh semua gitu ya, kayak tabrakan semua. Terus dia lama-lama tadi kan sempat bilang malas ke kampus itu. Oh iya, sampai malas ke kampus, sampai datang ke kampus gitu. Kalau Mas Arya? Kalau dari saya sendiri bebas sih Bu ya, mau pilih siapa dulu, tapi kalau pandangan saya juga antara mereka berdua ini sih Bu. Antara berdua. Apa kok kan Iya. itu masalah Jadi Mas Arya sendiri. Soalnya Iya kan gini, ya? soalnya gini. Iya, gimana? Yang satu tadi ini kan sesuai dengan yang katakan Nova, dan sampai nggak Males. datang ke kampus bolos ya. Dalam artian kan sudah itu perilaku yang negatif ya. Yang satunya ini sampai di situ tugasnya itu ditinggalin geledak. Nah, kan ditinggalkan kan Nggak dikerjakan seperti itu. sih Bentar ya, saya enggak jangan itu, tak jadi tinggalkan. ya, saya rasa ya dari mereka berdua ini. Kan tugasku yang tak tinggal itu kan karena aku kan kayak itu yang otaknya panas gitu loh, otaknya panas makanya ditinggal. Setelah Ya. kalau dingin kan waktu aku ngerjain lagi. Ya kan kalau Bukan ditinggalkan plus sampai besoknya nggak dikerjain itu enggak. Iya, ditinggal kan, tapi kan baru udah bisa sampai ditinggal terus sampai malam baru dikerjakan, Pak ya nggak, itu negatif toh Bu. Enggak. Iya kan, sampai malam banget baru dikerjakan, ya sama saja toh. Enggak, lo kan Begitu. kayak malam kan otaknya itu dia itu beda. Ya, malam itu jadwalnya tidur kan. beda. Iya Kan nggak kan? semua orang kan kayak gitu. Itu. Ayo bola sana. Bisa. Oke, langsung ke Mas Rizky. Maaf. Ayo, gimana Mas Rizky? Bisa diceritain gimana kronologinya? Ibu, kan tadi kan saya sudah menceritakan bahwasanya selain mengikuti perkuliahan di kampus, saya juga mengikuti organisasi di rumah juga. Nah, jadi pada waktu itu Bu, kan kemarin itu kan dapat tugas nih Bu, dapat tugas video. Terus saya itu masih enak-enakan gitu loh Bu, fokus ke organisasi yang ada di rumah gitu Bu. Kan karena kan deadline pengumpulannya kan juga masih lama gitu Bu. Jadi saya ya fokus ke organisasi dulu, rasain yang urgent dulu gitu Bu. Terus lalu sampai besoknya itu dulu saya baru langsung apa Bu, kayak buru-buru ngerjain gitu. Kayak gitu. Iya Bu. Oke, baik. Jadi kan Mas Rizky mengatakan bahwa tugas Mas Rakam itu terlalu banyak gitu. Iya Bu. Itu kan yang mendapatkan tugas kan semua mahasiswa semester 6 ya, bukan Mas Rizky aja ya? Iya. Oke, baik.
kalau tugasnya tetap banyak, apakah Mas Rizky tidak bisa mengerjakannya, kayak menyelesaikannya? Bisa sih Bu, cuma Bisa. ya harus mepet deadline dulu. Bisa tapi mepet deadline. Iya. Oke. Kalau tadi kan Mas Rizky menganggap bahwa dosen itu kayak terlalu membebankan tugasnya kepada mahasiswa, kayak terlalu ngasih mahasiswa itu tugasnya terlalu banyak kayak gitu. Kalau dosen memahami mahasiswa, apakah itu akan mengurangi tugas Mas Rizky? Enggak juga sih Bu. Enggak juga. Baik. Nah, tugas menurut Mas Rizky ya, dosen itu harus adil ke semua mahasiswa atau hanya memahami kondisi Mas Rizky? Harus adil dalam sama tanggung jawabnya, apalagi dosen kan pasti kayak apa ya, kayak memikul tanggung jawab besar, harus meminta apa kayak Memahami. ya biar kalian itu bisa memahami tugas ini kayak gimana gitu, ya kan? Ini sih Bu, kan yang kuliah kan bukan cuma saya sih Bu ya. Dosen kan juga tahu tugasnya sendiri Bu. Pasti kan juga adil dalam mengasihkan tugasnya kepada mahasiswa gitu Bu. Oke, tapi kan orangnya juga mengasih tugas yang sama kepada teman-teman Mas Rizky yang lain, bukan hanya kepada Mas Rizky. Oke, menurut kalian bertiga, dosen memberikan tugas itu adalah proses dalam pembelajaran kalian biar kalian mengerti atau menyulitkan kalian? Ya buat mengerti kita kan. Oke, baik, mengerti kita Mas Rizky. Iya Bu. Oke, dari pernyataan Mas Rizky tadi, dari cerita-cerita tadi, sekarang kalau Mas Rizky dapat tugas baru lagi nih, gimana respon Mas Rizky? Ini sih Bu, lebih tepatnya kayak mungkin dulu ya Bu, biar nggak terlalu berat di akhir-akhirnya gitu. Oke, berarti tetap ngasih istirahat dulu biar nggak terlalu stres. Iya. Oke, baik, berarti dari pernyataan Mas Rizky tadi, sekarang kalau Mas Rizky mengerjakan tugas nih atau enggak dikasih tugas baru dari dosennya, gimana perasaannya sekarang? Tetap tertekan kah? Enggak sih Bu, karena kan lebih alangkah baiknya mengerjakan dulu sih Bu, dan nggak lagi tertekan. Kalau semisal saya ini benar-benar udah berusaha semaksimal mungkin. Oke, berarti sekarang udah gak tertekan lagi. Iya Bu. Oke, kalau Mas Rizky biasanya yang tertekan kan ini kayak tinggal gak ngerjain tugas, mengabaikan tugas, terus malas ke kampus. Sekarang berhubung udah gak tertekan nih, apa yang Mas Rizky lakukan? Ini Bu, apa nggak malas-malasan lagi Bu datang ke kampus. Oke, berarti datang ke kampusnya lebih rajin gitu. Untuk mengerjakan tugasnya lebih rajin juga kah? Atau tetap ngasih waktu space istirahat? Tentunya lebih rajin lagi sih Bu. Oke, lebih rajin juga. Iya. Oke, baik. Nah, dari mungkin proses konseling kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah menyempatkan waktunya datang proses konseling kali ini. Dan saya yakin juga Mas Rizky bisa melakukannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi Mas Rizky bisa melakukannya apa enggak, lebih rajin apa enggak gitu. Terus sama kita membahas permasalahan dari kalian gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup sih Bu. Oke, hati-hati di jalan ya. Ya Bu. Terima kasih. Makasih ya Bu. Terima kasih. Ayo,